Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kepada Budi Hunter. Kita mau membersihkan unit. Dan pas kemarin kita berburu, habis kena hujan, cuacanya sangat tidak membaik. Hampir 4 hari ya musim hujan terus di sini ya. Lokasinya ada di Banyuwangi. Kita langsung membongkar saja untuk unitnya. Yang sing genep ta ya. Tidak apa-apa. Oke, jadi unit kita menggunakan knockdown ya. Jadi di saat kita mau membersihkan unit semuanya, kita cuman melepas tabung knockdown ini aja. Nah, itu berarti angin yang sudah ada di adapter knockdown ini sudah hilang ya. Cuman ada di tabung aja anginnya. Ini masih tersimpan ya. Cuman yang ada di chamber ini masih ada anginnya. Kita harus mengosongkan dulu anginnya pakai engkol Inggris ya. Jika angin sudah kosong semua, kita boleh melepas regul. Dan regul yang saya gunakan ini sudah full upgrade ya. Nanti kita spillkan bareng-bareng. Oh ya, kita mau melepas rombong aras dulu, karena kalau tidak dilepas itu tidak bisa dilepas regulnya, karena nampas ini coupler ya. Nampas ini ya, kita lepas dulu. Dan ini regulnya sudah full upgrade ya. Terus dudukan teflon piston ini sudah dipoles nih, dengan dudukan dashspring sudah dipoles semua. Ini full upgrade ya. Dan ini piston yang saya gunakan stainless, dan dashspringnya ini sudah menggunakan Misumi ya, Misumi coklat. Dan teflonnya sudah memakai Sustafek custom ya. Saya custom regulator ini, saya beli regulator ini sendiri. Cuman upgrade saya di Mas Priwadi ya. Dan pilih saya menggunakan Markul FFP Asailan ya. Dengan laras ini menggunakan produknya dari My Hunter. Dan ini saya akan mau membongkar total. Dan ini plenum saya. Ini plenumnya saya memakai OD32 panjang 10 cm. Ini cukup lah buat untuk speed tinggi, mengejar speed tinggi cukup ini. Dan oh ya, ini saya kasih tahu ya, chamber ini bukan standar lagi ya, sudah saya bore up. Nah, coba saya kasih lihatkan. Nah, ini chamber saya ya, itu sudah bore up. Dan lubang transfer anginnya yang keluar mau menuju ke laras ini saya sudah bore up juga ya. Dan saya di sini juga ada tambahan plenum. Ini menggunakan bahan dari baja ya. Maafin ya guys ya, tadi memorinya penuh. Jadi kita akan proses penghapusan dulu, habis itu kembali dari konten kita lagi ya. Jadi kita akan memulai membersihkan dari plenum dulu ya. Habis plenum, habis itu kita lanjut proses melanjutkan pembersihan regulator. Dan habis itu selanjutnya kita proses pembersihan
piston stainlessnya ya. Dan jangan lupa lor, ini laras ini sehabis berburu itu wajib ya untuk dibersihkan. Karena apa? Biar untuk membersihkan residu yang ada di dalam laras itu biar tidak menempel, dan akan terjadinya residu kalau tidak akan dibersihkan itu lama-lama menempel dan akhirnya membuat akurasi kita ngacak. Jadi awalnya laras itu enak dan sering dipakai terus cuman hanya pakai aja terus tidak dibersihkan, itu nantinya akan menjadi menumpuk residu dan akan mengakibatkan akurasi ngacak. Jadi saya habis berburu saya itu wajib membersihkan dengan pakai ini Mega Gloss pakai ini ya. Dan ini aja dan ini ada di Lazada, di online semuanya ada ya. Ini kita tinggal ngetik aja ini. Habis itu saya membersihkan itu pakai tarikan ini guys, habis saya semprot, habis itu saya diamkan dulu 5 menit, dan habis itu kita proses penarikan ya. Dan ini yang saya gunakan dari kain lap tele ya, ini bawaan dari Tele West Hunter. Jadi saya potong jadi buat untuk tarikan laras ya. Oke, kita lanjut pembersihan regul. Saya membersihkan itu pakai tisu. Bentar, kita jeda dulu. Oke, lanjut ya proses pembersihan. Oh ya teman-teman, jadi gini, semisal mau membersihkan dashspring atau piston regul itu tidak usah dilepas ya, dikarenakan apa? Nanti jika ini nanti dilepas, jadi kita akan mau merakit lagi, itu akan terjadinya perubahan output ya. Jadi kita membersihkan itu cuman hanya cukup dari teflon piston dan membersihkan piston yang ada di luarnya sini aja ya. Kita bersihkan itu sudah cukup untuk kinerja regul ya. Dan ini plenum saya, ini baru saya beli dari lubang dalamnya, ini saya perbesarin lagi ya, kira-kira 3 mili kalau nggak salah itu ya. Ini saya membesarkan lubang ini, ruang plenumnya ini saya di tukang bubut ya, karena tujuannya untuk memperbesarin itu biar dapat nampung volumenya yang lebih ya. Jadi takutnya nanti kalau diperbesar lagi takutnya ini meledak ya, karena ini bahannya dari dural bukan stainless. Dan ini sealnya masih bagus ya, tidak saya ganti dulu, sealnya masih bagus, jadi masih layak dipakai. Kita lanjut, kita pasang lagi ya. Oh ya teman-teman, ini chamber yang saya gunakan itu menggunakan FX Crown ya. Ini produk yang lama, FX Crown produk yang lama ya. Jadi palvo yang di sini tidak saya lepas ya, biarkan saja udah. Saya cuman hanya membersihkan dari plenum, regul, terus habis itu dalaman ini dari chamber kita sudah bersih. Dari dalaman chamber ini cuman hanya sedikit kotor ya, kita bersihkan pakai tisu aja. Kita cukup hanya membersihkan pakai tisu. Ini kotorannya. Dan habis itu lanjut kita proses pemasangan.
Oh ya, dan ini hasil dari plenum dengan semuanya ada di chamber ini. Saya itu baru ganti baru 2 bulan ya, cuman saya tidak menyempilkan ke video. Dan kita lanjut akan mau memasang regul. Kita mau memasang regul piston regul, dan jangan lupa untuk dipelumasi ya, biar dikarenakan di saat mau memasang itu tanpa ada lecetan ya dari seal, tanpa ada lecetan atau tergores seal. Saya menggunakan pelumas ini, yang saya gunakan silikon ya, silikon tahan panas. Di Lazada ada. Kita kasih pelumas sedikit saja, terasa cukup, langsung lanjut kita pasang. Dan ini teflon piston terasa sudah cukup bersih, kita pasang kembali lagi. Oh ya, jadi sehabis memasang bodi regul ya, kita jangan masang baut regul dulu ya, biarkan benar-benar posisi kinerjanya piston itu biar benar-benar pas ya. Kita pasang dulu. Oh ya, seal regulnya aman, kita cukup hanya memolesi pelumas saja dari sealnya, dan kita semprot dari drat regulnya ini ya pakai anti karat. Ini sebenarnya fungsinya untuk untuk membersihkan untuk karat-karat, kerak-kerak itu bisa ya kita bersihkan pakai ini ya, cukup sedikit saja ya. Udah. Di situ kita paskan ya, dari posisi V, angka V gini ya. Angka ya? Oh ya, angka V, maafin ya. Oh ya, terus lanjut pasang tabung. Oh ya, dan saya masih menggunakan knockdown. Alangkah baiknya drat yang kuningan ini kita kasih ini ya, anti karat ini ya. Dan ini bukan cuman hanya anti karat juga, ini juga menghasilkan untuk memelumasi ya. Oke, lanjut pemasangannya. Dan di saat kita mau memasang, jangan lupa kongkang ini ya, untuk memastikan benar-benar valvo ini tidak ada dorongan dari hammer. Kita pasang. Jadi enaknya pakai knockdown ini untuk di saat mau membongkar atau ada kebocoran dari seal manapun, atau dari contoh dari regul, kita tahu jadi kita enak di saat ada kebocoran dari regul itu, kita cuman hanya melepas tabung gini aja, sudah tinggal ganti seal yang mana yang bocor, kita ganti terus kita pasang lagi. Jadi kita tidak akan memompa mulai dari nol, itu enggak. Nih, outputnya di 2000 ya, di 2050 ya. Dan ini angin dari regulator ini terbaca di 2400. Tadi anginnya di 2600 ya tadi anginnya. Begitu saya lepas semua dari chamber, kita buang anginnya. Jadi di saat kita mau memasang lagi, anginnya ini dari tabung ini awalnya di 2600, sekarang sudah 2400. Karena apa? Begitu knockdown ini dilepas ya, begitu knockdown dilepas dan ini angin tabung ini semua hilang, jadi begitu masang knockdown lagi, kita pasang ulang lagi, dia akan berkurang. Karena apa? Karena dia mengisi lagi dari tabung ini mau ke chamber ini, dia mengisi lagi ya. Nah itu makanya yang mengakibatkan kurangnya angin dari regulator itu. Dia cuman hanya berkurang dari 2600 ini di 2400, jadi kurang 200 PS aja ya untuk mengisi dari chamber dengan ruang plenum ini, cuman hanya ngisi 200 PSI. Itu enaknya pakai knockdown ya, jadi kita tidak susah untuk memompa mulai dari nol, itu tidak susah.
nggak pakai knockdown itu ya. Lanjut kita mau membersihkan laras ya. Kita semprotkan saja ya, kita semprotkan cuman hanya satu semprotan aja. Kita tunggu dalam hitungan 5 menit. Yuk, peredam saya ini sebenarnya peredam cuman hanya 100 ribuan, jadi sekat yang di dalam ini masih menggunakan plastik tipis ya, apa kayak bahan apa itu ya, kayak teflon gitu, cuman tipis. Jadi saya buatkan lagi sekat yang ada di dalam ini, saya buatkan lagi, cuman lubangnya agak saya besarin sedikit biar tidak terlalu istilahnya tidak mengurangi EPS lah. Dulunya senyap peredam ini, cuman habis saya lubangin sekatnya agak diperbesarin di saat saya membuat di tukang bubut, suruh membesarin sedikit. Awalnya cuman 5 mili setengah, ini sekarang sudah menjadi 6 mili setengah sekatnya. Setelah sehabis 5 menit kita proses mau penarikan di dalam laras, biar kotoran yang dari dalam laras itu ikut keluar, residu ikut keluar. Kita cuman hanya cukup masukkan benang di dalam laras ini. Senar yang saya pakai ini dari senar layangan sewangan itu, ukuran 700 kalau nggak salah. Ini cukup kita tarik sebanyak 5 kali udah cukup ya, asalkan kita rajin membersihkan. Tapi kalau jarang-jarang dibersihkan 10 kali tarikan atau bisa 15 kali tarikan. Tujuannya apa? Dia itu biar awalnya laras yang tidak dibersihkan, jarang dibersihkan, terus di saat mau membersihkan itu residu yang awalnya nempel itu biar benar-benar ikut keluar ya, residu bekas minus itu. Kita lanjut akan mau membersihkan lensa tele. Sudah cukup, kita mau membersihkan lensa tele dulu. Kita pasang dulu ya selembong laras, kita pasang dulu selembong larasnya, dan habis pasang selambung laras kita pasang dulu ya peredam. Kita lanjut proses dan terasa sudah pas, sudah bersih, kita lanjut pasang ini sangat. Oke, berikutnya kita membersihkan lensa dari belakang dulu. Kita diamkan lagi 1 menit aja, kita jeda dulu. Setelah menunggu 1 menit kita proses pengelapan ya. Terasa pengelapan sudah cukup, lanjut kita pasang ya. Kita pasang baut regulator. Proses pemasangan baut regulator ini tidak usah terlalu kencang-kencang ya, cukup hanya untuk terasa begitu kencang sedikit udah cukup, jangan terlalu kencang ya, nanti takutnya terlalu kencang masang baut regulator, jadi takutnya ada selisihnya mensle ya, jadi piston itu kinerjanya tidak stabil, terjadinya kebocoran dari piston. Lanjut kita pemasangan. Pemasangan popor, terus pemasangan baut, lalu kita kencangkan sekencang mungkin ya. Terasa sudah cukup, sudah. Dan kita jangan lupa untuk ngasih pelumas hammer ya. Ini penting nih ya, kasih pelumas hammer dengan bak ini ya, yang saya untuk menggunakan untuk membersihkan laras tadi ya. Dan cancel kokangnya ini juga wajib, cancel kokang tusuk ini wajib dikasih pelumas juga. Terasa sudah cukup, sudah aja ya video kita. Sebelumnya jika ada salah ngomong dari saya atau salah katakan tadi dan saya salah ngucap, mohon maaf ya.
Oke, sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.